Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita menjumpai bahwa fakta tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Dan seringkali kita menyerah dan mengatakan, memang demikianlah asal-usul dari keluarga saya. Memang demikianlah kampung saya berasal, di mana kebiasaan seperti ini menjadi hal yang lazim. Hari ini dari Santa Monica kita belajar bahwa sesuatu yang buruk yang sudah menjadi tradisi bisa kita ubah menjadi sesuatu yang baik ketika ada usaha dan mau mengubahnya menjadi arah yang lebih baik, bukan dari orang lain, tetapi dimulai dari diri sendiri. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, penghibur orang berduka cita, dengan belas kasih Engkau telah menerima cinta kasih dan air mata Santa Monica demi bertobatnya Santo Agustinus putra sulungnya. Semoga berkat pertolongan mereka berdua kami selalu menangisi segala dosa dan memperoleh kasih sayang-Mu. Buatlah kami untuk menjadi tanda kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami, masyarakat, dan juga orang-orang yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Seringkali kita sudah menganggap bahwa sesuatu yang buruk, yang lazim sudah terjadi, menjadi sesuatu yang biasa dan tidak perlu dirubah. Sebagai orang beriman, kita ditantang bahwa sesuatu yang salah kita diajak untuk memperbaikinya, minimal mengurangi perbuatan-perbuatan yang melanggar, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Allah. Ada hal yang menarik di dalam bacaan pertama hari ini dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ia mengatakan bahwa sebenarnya orang yang semakin beriman, semakin menghayati imannya, tidak hanya di dalam kata-kata, tetapi juga di dalam keseharian, di dalam persiaran hidupnya, mereka akan menjadi berkat, karena Allah senantiasa menyertai dan memberkati siapa saja yang dengan sekuat tenaga memperjuangkan imannya, tidak hanya di dalam rangkaian kata, tetapi juga di dalam kehidupan nyata. Di sini Paulus begitu yakin dengan jemaat di Tesalonika bahwa mereka mampu menjadi terang, mereka mampu menginspirasi orang di Tesalonika yang terbiasa dengan hidup yang tidak bermoral. Mereka memulai sesuatu yang berkenan di mata Allah. Mereka menemukan sesuatu yang salah dan mau memperbaiki. Kemauan mereka, ketekunan mereka mengubah tempat asal mereka yang senantiasa dipandang atau dicap buruk oleh orang lain menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi kota yang berkembang. Seringkali kita pun demikian, karena merasa dilahirkan di keluarga yang miskin, dilahirkan dalam keluarga yang berantakan, dilahirkan dalam keluarga yang mungkin suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya tidak seperti yang kita harapkan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, hari ini Santa Monica memberikan teladan yang begitu istimewa kepada kita. Ia sebagai seorang istri tetap setia kepada suaminya yang sebenarnya hidup
moralnya begitu buruk. Ia tidak begitu setia dengan perkawinannya. Tetapi Santa Monica senantiasa mendoakan untuk pertobatan suaminya dan juga anaknya. Apa yang terjadi? Doa yang tulus ikhlas dan usaha untuk membantu suami serta anaknya untuk melakukan perbaikan atau melakukan pertobatan dari sikap-sikap yang tidak berkenan di mata Allah, yang disertai dengan melibatkan karya Allah, akhirnya Santa Monica di dalam doanya dijawab oleh Tuhan, diberikan berkat. Jangan kita lantas meratapi, putus asa, ya sudahlah, dari sononya kami terlahir demikian. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bertumbuh dan berubah menjadi lebih baik dan berkenan pada Allah. Jangan kita menjadikan keadaan sebagai alasan bagi kita untuk tidak berusaha, untuk tidak merubah hidup kita. Kita dilahirkan di dalam keluarga sederhana, keluarga miskin, atau keluarga yang berantakan. Kita tidak bisa memilih, tetapi untuk masa depan hidup kita, kita yang menentukan. Apakah kita mau berubah atau tidak? Apakah kita mau berbahagia atau bersedih? Sebagaimana dikatakan di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Matius hari ini. Perumpamaan ini memberikan pemahaman dan kesadaran bagi kita semua di mana pentingnya yang namanya mempersiapkan diri dengan baik dalam menyambut sang mempelai. Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati mereka yang dengan bijaksana, dengan siap sedia melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Perempuan-perempuan yang bijaksana, ia sudah berjaga-jaga karena mereka tidak tahu kapan mempelai itu datang. Tetapi saat mempelai datang, mereka yang paling siap. Seringkali ketika kita tidak dibenturkan pada suatu masalah yang berat, kita sulit untuk bertindak bijaksana dan menyadari bahwa kita sudah diberikan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menghadapi persoalan dan tantangan hidup yang ada dalam persiaran kita. Hanya karena seringkali kita merasa ya memang keadaannya seperti ini, kita tidak mau berubah. Kita tidak mau menginspirasi atau kita tidak mau menggunakan akal budi yang Tuhan berikan kepada Anda, saya, serta kita semua. Semua orang memiliki talentanya masing-masing, meskipun kesempatannya mungkin berbeda-beda. Tetapi barang siapa mau tekun, belajar, mencari sesuatu yang kreatif, memberikan inspirasi dan solusi di dalam setiap persoalan yang dihadapi, ia akan diberkati, ia akan ditambahkan, dan ia pun akan mampu menjadi terang. Mari kita bersama-sama di tengah pandemi COVID-19, terutama di masa PPKM ini, jangan meratapi apa yang kita alami saat ini. Mari kita hadapi di dalam doa, di dalam usaha, dan di dalam ketekunan. Monica sudah memberikan teladannya kepada kita, dan ia mampu mengubah semuanya yang tadinya kelihatannya suram menjadi terang benderang karena kegigihannya di dalam niatnya dan usahanya untuk menyelamatkan suami dan anaknya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keadaan di mana kita tinggal seringkali kita tidak bisa memilih. Tetapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghidupi, dan bagaimana kita menghadapi, kita bisa memilih langkah mana yang harus diambil. Hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita semua
Anda dan saya untuk belajar bijaksana, mempersiapkan diri, sehingga apapun situasinya kita senantiasa siap, kita senantiasa bersukacita, dan kita senantiasa mampu menjadi terang. Jangan takut untuk hidup di dalam kebenaran, dan jangan pernah menyalahkan keadaan. Karena Tuhan sudah menciptakan manusia baik adanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.